Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali di program Introduction to TOEFL for the Indonesian Students of Senior High School. Selamat berjumpa kembali di program Introduction to TOEFL untuk siswa-siswi SMA kelas 1 sampai dengan kelas 3. Mohon maaf, sekali lagi saya menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris karena program ini ditujukan untuk siswa-siswi SMA kelas 1 sampai kelas 3, khususnya yang memulai pelajaran bahasa Inggrisnya. Juga program ini untuk SMA dan bermaksud supaya nanti lebih ringan menghadapi ujian nasional atau juga kampus, mau kuliah atau juga mencari kerja. Baik, kita mulai saja lanjutkan pelajarannya. Pelajaran kali ini adalah tentang verb plus to verb, artinya ada two verbs. The second verbs must start with to. Jadi kata kerja yang kedua itu harus diawali dengan to, sementara kata kerja yang pertama ini bebas. Kata kerja pertama, kedua, ketiga, atau future, atau bentuk yang terserah. Yang penting setelah kata kerja keduanya harus diawali itu, baru nanti verb. Verb one biasanya. Di sini adik-adik harus dihafalkan ini ya, siswa-siswi SMA. Ini tidak ada cara lain untuk mau mempelajari kecuali harus dengan menghafal. Tapi jangan khawatir, kalau menurut saya, kalaupun ada salah pemakaiannya tidak akan merubah arti, kecuali hanya ada dua kata, kalau tidak salah, yaitu kata stop dan need. Stop itu bisa diawali dengan to dan diawali dengan atau menggunakan kata kerja in dan artinya berbeda. Contoh pemakaian kata verb plus to verb adalah seperti ini. I promise to come on time. Saya janji datang tepat waktu, atau I agree to sign up the contract. Saya setuju menanti kontrak, atau he asked to answer the question. Kemudian he decided to pay the installment. Dia memutuskan untuk bayar cicilan. Kemudian he learned to speak English dan lain sebagainya. Jadi ini harus dihafal satu-satu. Jadi setelah ini katanya harus berawalan to. Next. Selanjutnya ada lagi verb plus verbing. Kalau yang tadi verb plus to verb, sekarang verb plus verbing. Jadi setelah kata-kata ini, itu kata yang keduanya harus berakhiran ing. Contohnya, I finished studying English. I finished studying English. Jadi setelah finish, itu harus berbentuk ing studying. Atau setelah keep trying, cobalah terus, seperti itu. He enjoy watching the movie, contohnya. Jadi harus dihafal juga ini satu-satu. Tidak ada jalan lain kecuali harus dihafal. Yang penting tahu setelah kata-kata ini harus menggunakan kata keduanya berakhiran ing. Oke, next kita lanjut. Nah, setelah preposisi atau kata depan, baik itu on, in, at, of, double F, atau about, atau for, atau from. Jadi ini harus menggunakan bentuk ing juga. Mungkin ada from, harus menggunakan bentuk ing. Contohnya keep on trying. Atau I can't help laughing, saya tidak bisa nahan ketawa. Atau look forward to, I'm looking forward to seeing you again, saya berharap bisa bertemu lagi. Atau object to, keberatan, people objected to moving to a new place. Orang-orang berkeberatan atau menolak pindah ke tempat baru.
Jadi setelah berakhiran preposition, sini harus menggunakan kata berakhiran ing. Oke, next. Kita lanjut. Nah, setelah models, model ini seperti ini, will, bentuk lampunya would, can, could, shall, should, may, might, must, have to, and ought to. You have to use verb one. Jadi setelah kata-kata ini harus menggunakan verb one. Example, you should try this. Kamu harus mencoba ini, jadi tidak memakai you should to try, atau you should trying, atau you should tries, atau you should try. Tapi harus verb one. Or if you use be, kalau memakai to be itu harus be. You must be on time, bukan must to be on time. Jadi setelah ini tidak ada to-nya. Kecuali have to or ought to, ini sudah bentuk dasarnya seperti ini. Next. Nah, kalau kita biasanya dalam bahasa Indonesia itu mengambil kesimpulan pasti. Nah, mas ini bukan harus tapi pasti sedang. Contohnya sekarang sudah jam 10:30 malam, saya tidak mau telepon teman saya karena saya berkeyakinan pasti dia sedang tidur. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia pasti sedang tidur, maka harus menggunakan rumus must be plus verb being. He must be sleeping. Dia pasti sedang tidur, jadi saya tidak mau telepon dia. Seperti itu. Atau ketika kita melihat seseorang keringetan atau capek, panas, kita mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut sedang capek atau haus memakan. Maka kita mengatakan you must be thirsty. Kamu pasti haus, bukan kamu harus haus, tapi kamu pasti haus. Jadi you must be thirsty. Boleh menggunakan kata-kata yang lain. Ketika orang melihat orang berkeringat, kita bisa menyimpulkan bahwa he must be tired. Dia pasti capek seperti itu. Atau orang puasa memakan, nah you must be hungry, pasti lapar ya, seperti itu. Jadi must ini bukan harus tapi pasti. Bukan pasti kepastian tapi menyimpulkan. Seperti itu. Next. Nah, ini kita menyimpulkan sesuatu yang sudah terjadi. Umpamakan saja kita melihat teman kita yang keringetan, terus matanya juga berair, bibirnya sampai merah gitu, mungkin kita menyimpulkan bahwa dia pasti sudah makan yang pedas-pedas. Jadi untuk menyimpulkan sesuatu yang sudah, kita menggunakan must have plus verb 3. Contohnya tadi kita melihat teman kita yang mukanya keringetan, matanya juga berair, bibirnya merah, pasti sudah makan yang pedas-pedas. Jadi bisa mengatakan you must have eaten spicy food. Kamu pasti sudah makan yang pedas. Dilihat ciri-cirinya seperti itu ya. Atau kita melihat teman kita yang rambutnya basah, pasti habis mandi nih, seperti itu kalau bahasa Indonesia. Kamu pasti sudah mandi. Jadi dalam bahasa Inggris, you must have taken a bath. Kamu pasti sudah mandi. Atau bentuk-bentuk lainnya menggunakan must have plus verb 3. Silakan buat kalimat sendiri. Kemudian next. Nah, apabila kita menyimpulkan suatu kebiasaan, maka kita menggunakan must verb 1. Must verb 1 ini kita menyimpulkan hal pasti. Contohnya seorang guru melihat salah seorang muridnya selalu datang terlambat ke kelas. Maka si guru akan menyimpulkan kemungkinan dia pasti sering bangun terlambat. Maka guru mengatakan you must wake up late often. You must wake up late often. Kamu pasti sering bangun terlambat. Dan lain atau contoh yang lainnya silakan membuat sendiri. Ini digunakan untuk menyimpulkan sesuatu yang
biasa dilakukan. Baik, saya pikir untuk sesi kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you very much. Good luck and goodbye.